Ya, kita mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di sore hari ini ba'dal asar. Ya, di hari ke berapa kita di Madinah ini, Pak? Hari ketiga ya. Ya. Ya, alhamdulillah ini di hari ketiga kita di Madinah. Insyaallah taala di hari Senin kita akan meninggalkan Madinah, kita akan menuju ke Mekah dalam rangka untuk melaksanakan ibadah umrah. Dan di waktu yang ada ini Bapak Ibu sekalian ya, jadi hendaknya kita gunakan sebaik-baiknya. Nah, di antaranya adalah dengan ya kita berusaha untuk mengisi dengan majelis-majelis yang bermanfaat. Di antaranya adalah dengan adanya kajian-kajian seperti sore hari ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita banyak nikmat. Banyak sekali karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan, mulai dari nikmat hidup, kemudian nikmat imdad, ya Allah berikan harta, Allah berikan kita pakaian, Allah berikan kita rumah, Allah berikan kita banyak nikmat yang kita nggak sanggup untuk menghitung semuanya. Dan Allah juga berikan kita yang paling penting adalah hidayah. Allah berikan kepada kita petunjuk. Dan kewajiban kita apabila Allah berikan nikmat adalah mensyukurinya. Karena bisyukri, kata para ulama, ya, tazdadun ni'am. Karena dengan bersyukur itulah akan menambah kenikmatan. Ya. Wa taziluha bil kufri. Dan apabila kita tidak bersyukur, maka nikmat itu akan hilang. Artinya nikmat itu akan hilang dengan kekufuran. Kita tidak bersyukur kepada Allah. Karena Allah mengatakan la in syakartum la azidanakum. Apabila kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat tersebut. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Akan tetapi apabila kalian kufur, sesungguhnya adabku amatlah pedih. Juga demikian Allah mengatakan ya, wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Siapa yang bersyukur maka sejatinya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Artinya kebaikan itu balik ke dirinya sendiri. Nah, di antara nikmat besar ini Bapak Ibu adalah Allah izinkan kita untuk bisa hadir di kota suci Madinah ini. Dan nanti di Mekah. Dan kota Madinah adalah kota yang istimewa. Di antara keistimewaan yang disebutkan oleh baginda Nabi yang mulia alaihi wassalam, ini adalah kota haram. Kota suci, kota mulia, kota istimewa, ya. Kalau orang barat mungkin mengatakan Holy City. Nah, Holy City kita, kota kita yang suci hanya dua, Mekah dan Madinah. Tidak ada yang ketiga dan keempat. Nabi SAW mengatakan, Inna Ibrahima harrama Makkata wa inni haramtul Madinah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim menjadikan kota Mekah sebagai kota suci. Dan aku menjadikan Madinah sebagai kota suci. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW itu ya yang menjadikan kota Madinah sebagai kota istimewa. Nah, sedikit berbicara tentang kota haram atau kota suci Bapak Ibu sekalian. Ini suatu ilmu yang perlu kita ketahui dan pelajari. Yaitu yang pertama, ya, kita tahu kata haram kalau diucapkan itu seringkali bermakna larangan. Oh, ini haram, ini nggak boleh. Ya. Namun kata haram itu juga bisa bermakna yang lain, yaitu bermakna sesuatu yang dijaga. Ya. Makanya kata hormat itu dari bahasa Arab, dari kata hurmah. Artinya kemuliaan dan kehormatan. Ya.
Jadi apabila dikatakan kota haram artinya kota yang mulia, kota yang terhormat, kota yang suci, kota yang istimewa. Dan juga bermakna kota yang di dalamnya ada larangan-larangan. Di antaranya larangan-larangan ya, yakni apabila seseorang berada di kota suci ini maka dia tidak boleh misalnya melakukan pembunuhan. Ya, jangankan di kota suci, di kota lain kita nggak boleh, ya. Juga tidak boleh adanya perang di kota ini, kecuali kondisi mendesak. Juga di kota ini makhluk-makhluknya terjaga, sebagaimana tadi kita sebutkan pada saat kita orientasi, ya. Bahkan burung dara pun hak-haknya terjaga. Tanaman-tanaman pun juga hak-haknya dijaga. Nggak boleh dicabut, nggak boleh ditebang, nggak boleh dipotong. Hewan-hewannya juga nggak boleh diburu, nggak boleh dibunuh, nggak boleh disakiti. Artinya di kota suci ini makhluk hidup pun terjaga, ya. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, sedikit berbicara tentang kota haram. Nanti besok kita akan singgung, ya. Besok kita insya Allah akan ke Kuba, kemudian singgah ke Uhud sama ke kebun kurma insya Allah, ya. Kita akan mengunjungi 3 tempat, kemudian kita akan muter-muter ke beberapa masjid, tapi kita tidak turun. Nah, Bapak Ibu sekalian, kata Nabi SAW, ya, bahwasanya kota Madinah itu haramun, adalah kota yang suci, kota yang dijaga ma baina airin ila thaurin, yaitu antara wilayah yang terletak di antara air dan thaur. Ini adalah nama jabal, bukit. Jadi di belakang Uhud, Bapak Ibu sekalian, ya, Madinah ini adalah kota yang dikelilingi oleh perbukitan atau pergunungan. Di belakang Uhud itu ada namanya Jabal Thaur. Nah, dari kota, maksud saya dari Masjid Nabawi sampai ke Jabal Thaur itu termasuk tanah haram. Udah melewati Jabal Thaur maka sudah keluar dari tanah haram. Ya, itu kalau kita ke arah utara. Karena Jabal Uhud ada di utara Masjid Nabawi. Ke arah selatan menuju ke Kuba, ya, itu terus ada namanya Jabal atau bukit atau gunung namanya Jabal Air. Ya. Nah, itu adalah batas tanah haram. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu keluar dari hotel, nengok ke kiri, di situ adalah matahari terbit. Berarti kalau matahari terbit, ya, otomatis timur, utara, barat, atau mana? Otomatis timur, ya. Jadi matahari pasti terbit dari timur, ya. Nah, ketika kita keluar ke hotel, bagian timur kita itu, ya, di sana bagian haramnya itu disebut dengan Harrat Asyarqiyah. Harrat Asyarqiyah itu ada sebuah perbukitan itu yang di dalamnya itu penuh dengan batu-batu lava hitam yang dahulu, ya, batu-batu lava ini ya kita tahu, ya, dari gunung yang meletus, ya, kemudian dia mengeras menjadi batu hitam. Nah, di daerah timur itu disebut dengan Harrat Syarqiyah. Nah, di situ mungkin kalau Bapak Ibu pernah tahu Jabal Magnet, ya, itu ada di daerah sana. Ya. Nah, di daerah Harrat Syarqiyah inilah batasan tanah haram. Nah, sementara ke arah baratnya itu ke arah Wadi Mubarak, ya, Wadi Aqiq Al-Mubarak, atau ke arah Dzul Hulaifah. Jadi searah sama ke arah Uim, ya. Di situ ada namanya Harrat Al-Gharbiyah. Maka di situ termasuk batasan dari tanah haram. Nah, jadi tanah haram itu udah ditentukan oleh Nabi SAW. Jadi ada di 4 penjuru, ya, yaitu penjuru utara, selatan, barat, dan timur. Nah, jarak dari umumnya dari Masjid Nabawi sampai ke tanah haram itu kurang lebih 15 kilo, Bapak Ibu sekalian. Makanya kalau Bapak Ibu kalau ada waktu, ya, cuman memang dari kami sengaja tidak ngajak Bapak Ibu untuk jalan kaki ke Kuba karena kita belum umroh, khawatir nanti kecapean, ya. Dari hotel ini ke Kuba itu kurang lebih 4 kilo, ya. Dan sekarang juga lagi dibangun oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi jalur pedestrian menuju ke arah Uhud, ya, Jabal Uhud, ya. Cuman katanya masih belum jadi. Itu kurang lebih jaraknya 5 kilo, PP kurang lebih 10 kilo.
Nah, jarak dari Masjid Nabawi sampai ke batas Tanah Haram itu rata-rata 15 kilo. Ya, rata-rata 15 kilo. Nah, jadi selama kita berada di dalam kawasan Tanah Haram, maka kita di situ nggak boleh tadi ya, merusak tanaman, nggak boleh berburu, nggak boleh berbuat kasar, menyakiti hewan, apalagi menyakiti manusia. Ya. Nah, oleh karenanya kita dapati orang-orang Madinah ini umumnya adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang kalem, orang-orang yang lemah lembut. Ya. Ya, meskipun tidak semuanya ya, tapi umumnya demikian. Kita ngomong keumuman. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian mulakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Suatu hal yang berbeda dengan Mekah. Nanti kita singgung ya pada saat di Mekah. Mekah itu juga ada wilayah haram. Wilayah haramnya sedikit lebih luas daripada di Madinah. Kata para ulama, letak perbedaannya adalah di tanah haram, semua tanah haram itu tetap mendapatkan fadilah 100.000 kali lipat ketika sholat. Beda sama di Madinah. Madinah itu pahala 1.000 kali lipatnya cuman di Masjid Nabawi. Di luar dari Masjid Nabawi, meskipun itu berada di tanah haram, maka tidak mendapatkan keutamaan. Jadi kalau yang sholatnya di hotel tidak mendapatkan keutamaan. Tapi kalau di Mekah, Bapak Ibu misalnya tetap sholat di hotel dalam suatu kondisi, tetap mendapatkan pahala 100.000 kali lipat. Itulah bedanya Mekah sama Madinah. Ya. Nah, jadi yang pertama, alhamdulillah Allah izinkan kita berada di kota Madinah, di kota yang Nabi SAW menjadikan sebagai kota haram atau kota suci. Ya. Terus kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala memuji kota Madinah. Sebagaimana kata Nabi SAW, Innallaha samal Madinah Taubah. Sesungguhnya Allah memberikan nama kepada kota ini dengan nama Taubah. Ya. Dahulu kota ini diberikan nama dengan nama Yathrib. Tapi kemudian nama ini adalah nama yang dibenci, akhirnya diperintahkan untuk diubah, sehingga Madinah disebut dengan Thaibah atau Madinah An-Nabawi atau Madinah ya Al-Munawwarah, kota yang bercahaya. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian mengatakan Allah Subhanahu wa taala, kata Thaibah itu artinya baik. Artinya ini adalah kota yang menunjukkan akan kebaikan yang ada di dalamnya. Kemudian alhamdulillah kita berada di kota Madinah, karena di kota Madinah itu kata Nabi SAW, sebagaimana di dalam hadisnya Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, ya pasti sahih kalau udah muttafaqun alaihi. Nabi SAW mengatakan, ya innal imana la ya'ziru ilal madinati kama ta'zirul hayyatu ila juhriha. Sesungguhnya keimanan akan kembali ke kota Madinah sebagaimana ular kembali ke lubang atau sarangnya. Sehingga Bapak Ibu sekalian kita perhatikan ya, apabila seseorang berada di kota Madinah, itu insya Allah keimanannya lebih terjaga. Karena manakala negeri-negeri yang lain mengalami kerusakan, hatta yang ada di Arab, ya, maka Nabi mengatakan sesungguhnya keimanan akan kembali ke Madinah. Artinya orang-orang Madinah ini adalah orang-orang yang akan terus memiliki keimanan yang dijaga Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya di daerah ini rusak misalnya di Jeddah atau lain sebagainya, tapi ketika balik ke Madinah, maka keimanan pun akan balik. Ya, oleh karenanya Madinah ini adalah kota yang dipenuhi dengan kebaikan, dengan keberkahan. Termasuk juga ilmu-ilmu keislaman berkembang di Madinah. Ini termasuk salah satu kota ilmu, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kalau Bapak Ibu sekalian punya anak, punya cucu misalnya kuliah di Universitas Islam Madinah, itu nikmat dari Allah. Ya, meskipun memang tidak menjamin ya, mesti akan menjadi orang yang berhasil. Tapi ya, insya Allah dengan belajar di Madinah dengan benar, insya Allah akan menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat, insya Allah. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, sebagaimana tadi yang telah kita singgung ya, berbicara tentang Masjid Nabawi, Nabi SAW mengatakan ya, umirtu bi qaryatin ta'kulul qura. Aku diperintahkan untuk berhijrah ke suatu kampung yang memakan kampung-kampung yang lain. Ya, itulah Yathrib. Ya, wahyal Madinah. Jadi Nabi SAW ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, Madinah itu kota yang kecil Bapak Ibu sekalian. Ya, luasnya cuma 2 km persegi. 2 km itu mungkin sama apa ya? Jadi
kota yang sangat kecil, ya, hanya 2 km persegi. Nabi membangun Masjid Nabawi itu asalnya luasnya cuma 1000-an. Ya, kemudian agak dikembangkan dikit ya dengan wilayah-wilayah sekitarnya, termasuk Suffah. Mungkin tadi bapak-bapak sekalian yang ke Raudhah ya. Kita kan masuk Raudhah kan melalui Babun Nisa. Babun Nisa ini adalah ya dikatakan Babun Nisa karena di Masjid Nabawi itu memang dipisah antara pintu laki-laki dan wanita, karena disitulah letak rumah-rumah istri Rasulullah. Ya, rumah istri-istrinya Nabi ada di dekatnya Babun Nisa. Nah, kemudian dari situ kalau kita masuk ya ke arah Raudhah, Bapak Ibu sekalian, ya, yang kita sholat kita lihat ada mimbar. Di situ kan ada 3 mimbar. Mimbarnya Nabi, mimbar Sulaimaniyah ya, sama ada mimbar yang dipakai buat khutbah dan sholat ya. Yang kita saksikan tadi itu adalah mimbar yang di depan kita, itu adalah mimbar yang dipakai buat azan. Nah, di sebelah kiri yang dijaga itu Bapak Ibu, itu namanya Suffah dulunya. Suffah itu emperannya masjid. Nah, di Suffah inilah para muhajirin, sahabat-sahabat yang turut berhijrah bersama Nabi SAW, ya, yang dari Mekah tidak membawa apa-apa, tidak membawa bekal, cuman ada baju yang melekat di tubuh mereka. Mereka nginepnya di situ, di emperan masjid. Makanya mereka disebut dengan Ahlus Suffah. Mereka termasuk fuqara wal masakin, sahabat-sahabat miskin, nggak punya rumah. Seringkali kelaparan, ya. Jadi mereka seringkali lapar. Termasuk sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, termasuk Ahlus Suffah. Dan Ahlus Suffah ini Bapak Ibu itu di dalam sejarah menurut Syekh ya Habibur Rahman Al-A'zami rahimahullah, ini adalah universitas pertama di muka bumi. Karena disitulah Nabi mendidik sahabat-sahabat beliau. Jadi semacam kampus tempat belajar, yaitu di Suffah. Makanya Madinah itu menjadi salah satu menara ilmu, ya, kota ilmu, ya. Nah, oleh karenanya Madinah itu termasuk kota yang terbaik Bapak Ibu sekalian. Coba perhatikan hadis Nabi SAW ini. Kata Nabi di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Al-Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Kota Madinah ini adalah lebih baik bagi mereka seandainya mereka tahu. Artinya ini adalah kota yang kata Nabi, kota yang baik. Seandainya orang-orang mau tahu, mereka akan berebut untuk tinggal di Madinah. Kemudian Nabi mengatakan, la yada'aha ahadun raghbatan anha, ya, dan tidaklah ada seseorang yang meninggalkan kota ini karena nggak suka sama Madinah, benci sama Madinah, ya, illa abdalallahu fiha man huwa khairu minhu. Melainkan Allah akan mengganti orang itu dengan orang yang lebih baik darinya. Jadi kalau ada orang meninggalkan Madinah, nggak suka di Madinah, panas, nggak enak, nggak nyaman, Allah akan ganti orang itu dengan orang yang lebih baik. Karena Madinah ini tidak menerima orang yang nggak baik. Ya, jadi apabila ada orang yang nggak baik, nggak suka tinggal di Madinah, Allah ganti dengan orang yang lebih baik dari orang tersebut. Kemudian juga dikatakan wala yathbutu ahadun ya ala ya la'awaiha wa jahdiha illa kuntu lahu syahidan aw syafi'an yaumal qiyamah. Ya Allahu Akbar. Kata Nabi SAW, dan tidaklah seseorang tetap tegar di atas kesusahan dan kesulitan-kesulitan yang ada di Madinah, niscaya aku akan menjadi saksi dan pemberi syafaat baginya di hari kiamat. Sesusah-susahnya Madinah, seberat-beratnya Madinah, tapi dia tetap sabar, teguh, tinggal di Madinah sampai dia meninggal dunia, maka Nabi akan menjadi syahidan, saksi dan syafi'an, pemberi syafaat baginya di hari kiamat. Ya, siapa yang tidak mau Nabi menjadi saksi bagi kita? Apalagi di Madinah ini istimewanya kita dekat dengan Rasulullah, dekat dengan makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita dekat dengan peninggalan-peninggalan Nabi, dengan keilmuan-keilmuan Nabi. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, seringkali makanya orang-orang ketika haji dan umrah itu banyak sakit di Madinah. Karena ekstrim suhunya. Ya. Kalau di Mekah kadang-kadang 40, 42, di sini bisa sampai 45 derajat. Ya. Saya seringkali bawa jamaah, itu yang paling sering sakitnya bukan di Mekah, tapi di Madinah. Yang paling sering sakitnya. Ya, dan ini memang ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar. Karena memang
Madinah ini, ya, meskipun ujiannya besar, tapi ini adalah tempat terbaik. Orang-orang beriman mesti akan merindukan tempat istimewa ini. Makanya Madinah ini vibe-nya beda. Nanti ya, Bapak Ibu yang belum pernah ke Mekah, coba nanti bisa merasakan vibe-nya Mekah dan Madinah. Mekah, kota yang dicintai, kota istimewa. Kita nggak boleh juga membenci Mekah. Tapi vibe-nya beda. Bapak Ibu akan merasakan ternyata di Madinah itu kok terasa lebih tenang, lebih rapi, ya, daripada di Mekah. Nanti itu bisa rasakan sendiri ya. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, ini juga ada hadis yang menarik dari Nabi SAW tentang kota Madinah. Kata Nabi, Al-Madinatu haramun ma baina airin ila thaurin, ya. Sebagaimana tadi disebutkan, Madinah itu adalah kota suci dari wilayah barat, ya, dari air sampai Thaur. Sebagaimana tadi kita jelaskan. Kemudian kata Nabi, nah ini penting ini. Faman ahdatsa fiha hadatsan aw awa muhditsan fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Siapa yang membuat perkara baru, kata para ulama, man ahdatsa ya fiha hadatsan, membuat perkara baru di kota Madinah, ada dua makna. Makna pertama adalah orang yang berbuat keburukan, kemaksiatan dan dosa besar. Makna kedua adalah orang yang berbuat kebid'ahan. Ya, mereka berbuat bid'ah di kota Madinah. Ya, ini kata Nabi SAW. Lalu kemudian, ya, siapa yang berbuat sesuatu yang baru di kota Madinah ini, yaitu suatu hal yang buruk, yang jelek, entah maksiat ataupun bid'ah, au awa muhditsan, atau orang yang membela pelaku kebid'ahan atau membela pelaku kemaksiatan tadi, maka fa'alaihi la'natullah wal malaika wan nasi ajmain, maka baginya laknat Allah, laknatnya malaikat dan laknatnya manusia seluruhnya. Siapa yang ngomong? Rasulullah. Jadi orang yang berbuat kabair, dosa besar, dan orang yang berbuat bid'ah di Madinah itu ancamannya laknat dari Allah, dari malaikat, dan dari seluruh manusia. Kemudian kata Nabi, la yaqbalullahu minhu yaumal qiyamah sarfan wala adlan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima darinya amalnya, entah itu as-sarf atau al-adl. Apa artinya as-sarf dan adl? As-sarf kata ulama artinya adalah ibadah fardu, ibadah wajibnya. Allah nggak akan terima. Wal adl adalah amalan-amalan sunnah, nafilah, nawafil. Allah nggak akan terima ibadah fardunya, dan Allah nggak akan terima ibadah sunnahnya. La haula wala quwata illa billah. Makanya Bapak Ibu sekalian, tidak semua orang yang datang ke Madinah itu mendapatkan keselamatan. Apalagi ketika dia datang, tujuannya adalah untuk melakukan kesyirikan. Minta bukan kepada Allah, minta kepada Rasulullah SAW. Kemudian bertabarruk dengan apa yang ada, kemudian meyakini itu bisa memberikan manfaat dan madarat untuk dirinya. Ya, maka orang yang berbuat kesyirikan di Madinah itu luar biasa dahsyatnya ancamannya. Gak di Madinah aja sudah terancam dahsyat, apalagi ketika di Madinah. Termasuk orang yang berbuat bid'ah. Kemudian, ya Bapak Ibu sekalian, kota Madinah ini adalah kota yang penuh dengan keberkahan. Karena kenapa? Nabi yang mendoakan keberkahan tersebut. Dan apabila Nabi berdoa, doanya Nabi makbulah, mustajabah. Kata Nabi SAW, Allahumma barik lana fi thamarina. Ya Allah, berkahilah kami dengan keberkahan pada buah-buahan kami. Makanya buah-buahan yang tumbuh di kota Madinah itu berkah Bapak Ibu. Makanya kurma ajwa Madinah sama kurma ajwa yang bukan Madinah berbeda. Kurma ajwa Madinah itu kurma Nabi. Yang kata Nabi SAW, siapa yang setiap pagi memakan 7 butir kurma, maka akan bisa terhindar dari sihir. Ya, itu kurma ajwa Madinah. Jadi kalau Bapak Ibu beli kurma ajwa, itu belum tentu Madinah. Ya, kurma ajwa yang dijual belum tentu Madinah. Harus ditakkid dulu, ini ajwa mana, Madinah atau bukan. Karena tidak semua kurma ajwa sekarang kurma ajwa Madinah.
Jadi buah-buahan yang tumbuh di kota Madinah itu Nabi doakan dengan keberkahan. Ya. Kemudian juga Allahumma barik lana fi madinatina. Ya Allah, berkahilah kota kami ini, kota Madinah. Wa barik lana fi sa'ina. Dan berkahi pula ya pada setiap sok kami, wa barik lana fi muddina, dan berkahi pula pada mud kami. Sok dan mud itu ukuran transaksi jual beli gandum, makanan pakai sok dan mud. Para ulama menerangkan maksudnya adalah ya Allah, berkahilah transaksi kami. Jadi siapa yang bertransaksi jual beli halal di kota Madinah juga bisa mendapatkan keberkahan. Makanya kalau orang jualan di sini, asalkan itu jualan yang halal ya, itu ternyata juga termasuk bagian dari mendapatkan keberkahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Bapak Ibu misalnya ya datang ke sini tapi niatnya bukan untuk jualan ya, niatnya untuk ibadah. Tapi misalnya ada yang datang ke sini kerja di sini ya, itu bisa mendapatkan keberkahan dari hasil ya upayanya dia atau transaksinya dia. Kemudian hadis yang terakhir Bapak Ibu sekalian ya, yang kita ambil dari keutamaan Madinah, Nabi SAW mengatakan ya, ala anqabil Madinah malaika. Di setiap batas-batas kota Madinah itu ada malaikat. Ya, para ulama menerangkan ya, ala anqabil Madinah itu berarti adalah daerah memang yang suci, haram. Karena Madinah ini luas Bapak Ibu sekalian. Luasnya sekarang itu 500 km persegi. Ya, luasnya 500 km persegi. Tapi tanah haram itu luasnya itu ya hanya beberapa puluh kilometer saja. Ya, persegi. Seperti Al-Ula misalnya, itu termasuk ya, itu termasuk Madinah tapi bukan kota haram. Nah, hadis ini ala anqabil Madinah malaika, maksudnya adalah batas-batas dari kota haram Madinah itu ada malaikat yang menjaga. Jadi kota Madinah ini dijaga sama malaikat. La yadkhuluha at-ta'un walad dajjal. Dan tidak bisa dimasuki penyakit ta'un, penyakit lepra atau kusta. Bukan artinya penyakit itu ya, virus ya, seperti misalnya Covid kemarin ya. Tapi ini penyakit ta'un, nggak bisa masuk di kota Madinah. Dijaga malaikat dengan perintah Allah. Dan Dajjal pun juga nggak bisa masuk ke kota Madinah. Makanya apabila Dajjal keluar, ya, semoga Allah melindungi dan menjaga kita, itu di antara tempat yang tidak bisa dimasuki Dajjal adalah Madinah. Makanya orang-orang beriman diperintahkan untuk mereka mencari perlindungan, pergi ke kota Madinah. Makanya ketika negara manapun carut marut, hancur huru hara, di antara nasihat Nabi itu adalah kalau bisa melazimi kota Madinah, atau kalau enggak melazimi rumah kita masing-masing. Jangan banyak keluar rumah. Ya, karena rumah adalah salah satu tempat atau benteng pertama kita. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian mulakan Allah Subhanahu wa taala, inilah ya di antara keistimewaan kota Madinah. Alhamdulillah Allah izinkan kita berada di kota Madinah. Lalu kemudian ada lagi keistimewaan yang paling istimewa dari kota Madinah, Bapak Ibu sekalian. Apa itu? Keistimewaan yang paling istimewa dari kota Madinah. Madinah ini udah istimewa. Tapi ada lagi yang lebih istimewa dari kota Madinah. Ada yang tahu? Apa Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu yang paling istimewa dari kota Madinah? Hah? Madinah udah istimewa, tapi ada lagi yang lebih istimewa. Ada yang tahu apa? Hah? Masjid Nabawi. Keberadaan Masjid Nabawi. Karena keberadaan Masjid Nabawi ini adalah keistimewaan di atas keistimewaan. Ya. Nabi SAW mengatakan, Ana khatimul anbiya, aku adalah penutup para nabi. Artinya udah nggak ada lagi nabi setelah beliau. Wa masjidi hadza khatimul masajid. Dan masjidku ini adalah penutup ya masjidnya maksudnya masjidnya para nabi. Ya wa ahakul masajid an yuzara. Dan ini adalah masjid yang paling berhak untuk diziarahi dan juga untuk disafari. Artinya seorang ketika akan safar bepergian jauh, maka Masjid Nabawi adalah tempat yang seharusnya menjadi tujuannya. Nah, oleh karenanya sebagaimana kita tahu, keutamaan masjid ini adalah kata Nabi ya,
salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi ma siwahu illa al-masjidil haram. Salat di masjidku ini lebih baik daripada 1000 salat di masjid lain kecuali Masjidil Haram. Ya, jadi kita mendapatkan 1000 kali lipat ketika kita salat di Masjid Nabawi. Ya. Kemudian ada lagi yang lebih istimewa dari Masjid Nabawi, Bapak Ibu sekalian. Apa itu? Hah? Apa yang lebih istimewa lagi, atau ada lagi yang lebih istimewa dengan keberadaan Masjid Nabawi? Ada yang tahu apa? Raudhah. Tempat yang kita kunjungi tadi. Di antara makamnya Nabi atau rumahnya Nabi dengan mimbarnya Nabi. Karena kata Nabi SAW, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara rumahku dan mimbarku terdapat raudhah atau taman di antara taman-taman surga. Nah, ini ibu-ibu besok insya Allah akan ke sana ya pagi-pagi. Ya. Maka perlu kita ketahui ibu-ibu sekalian, raudhah ini tempat yang istimewa. Kata para ulama dikatakan taman surga karena ada sebagian ulama berpendapat kelak tempat itu akan diangkat oleh Allah menjadi salah satu taman surga. Allah akan mengangkat ya raudhah ini menjadi salah satu bagian dari taman surga. Nabi juga mengatakan ya wa mimbari hadza, dan mimbarku ini kata Nabi SAW ya ala haudi, di atas haudku. Nabi punya haud. Tahu haud ya Bapak Ibu sekalian? Apa namanya? Telaga. Allah memberikan kepada Nabi telaga. Siapa yang minum di telaganya Nabi tidak akan kehausan selamanya. Ya, dan mimbarku berada di atas haud. Artinya nanti kelak mimbarnya Nabi itu akan diangkat oleh Allah di atas surga, di atas haudnya Rasulullah SAW. Ini makna pertama. Makna yang kedua adalah tempat itu adalah tempat yang dapat menjadi sebab dihantarkannya orang-orang yang beribadah padanya masuk surga. Makanya dikatakan raudhah al-jannah, tamannya surga. Siapa yang beribadah di sana, salat, berzikir, tilawatul Quran, maka itu bisa menjadi sebab baginya masuk ke dalam surga. Atau pendapat yang ketiga, ini pendapatnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, dikuatkan oleh Imam Nawawi, adalah dikatakan raudhatul jannah karena itu tempat Nabi mengajarkan Al-Quran. Nabi mengajarkan ilmu, Nabi mengajarkan kebaikan-kebaikan, dan semua tempat diajarkannya ilmu, Al-Quran, Sunnah, maka itu adalah taman surga. Ya, nah jadi ini adalah diantara taman-taman surga, tempat yang istimewa. Ya, nah oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, ini yang terakhir, Nabi sampai mengatakan, ya, apa namanya? Man istata'a an yamuta bil Madinah falyaf'al. Siapa yang mampu untuk bisa meninggal dunia di Madinah, maka hendaknya dia kerjakan. Ya, fa inni ashfa' liman mata biha. Karena aku akan menjadi orang yang memberikan syafaat ketika dia meninggal di kota Madinah. Tapi ingat, meninggalnya bukan cari mati, bukan bunuh diri, atau bukan memang ya ada niat-niat yang jelek. Allah tahu tentang niatan kita masing-masing. Tapi niatnya adalah karena kita memang senang tinggal di Madinah, kita tinggal di Madinah, kita nggak pengen keluar dari Madinah, dan kita ingin meninggal dunia di Madinah. Asalkan kita menegakkan tauhid, wafat di Madinah, apalagi kita dimakamkan di Baqi', insya Allah Nabi akan menjadi ya syafi'an lana, memberikan syafaat bagi kita dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karenanya belum tentu orang yang meninggal di Madinah pasti mendapatkan syafaat. Jadi tergantung juga dengan amalnya. Tapi ini menunjukkan ya peluang untuk mendapatkan syafaat Nabi lebih besar. Sebagai penjelas bahwasanya ternyata Madinah kota yang istimewa. Dan alhamdulillah kita berada di kota ini Bapak Ibu sekalian. Insya Allah Bapak Ibu ketika meninggalkan kota ini, mesti orang beriman akan merasa sedih. Kesedihan itu akan menyisakan rasa rindu. Dan kerinduan itulah yang insya Allah akan memupuk tekad kita untuk ingin kembali lagi ke kota Madinah. Dan akhirnya dengan tekad itu kita, ya mudah-mudahan ya Allah berikan taufik, kita banyak berdoa, banyak berusaha, dan kita pun akhirnya bisa kembali lagi ke tanah suci. Ya. Dan jangan pernah Bapak Ibu merasa mustahil. Jangan pernah merasa, wah kayaknya nggak ada uang Ustaz, wah kayaknya susah. Nggak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena apabila Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan mudahkan semua urusan dan semua jalan baginya.
Ya, kayak misalnya contoh ya, saya misalnya, kayak saya pribadi nggak menyangka dalam setahun itu bisa lebih dari 5 atau 6 kali ke Madinah dan di Mekah. Ini tentunya fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi pas saya berangkat pertama kali itu awalnya nggak pede. Kenapa? Karena tiba-tiba berangkat harus membimbing jamaah. Padahal saya belum pernah ke sini. Tapi setelah saya datang pertama kali itu langsung muncul perasaan harus datang lagi nih, kepingin datang lagi. Alhamdulillah akhirnya Allah mudahkan, dan tiap orang tentunya punya jalan masing-masing. Intinya Bapak Ibu jangan pernah merasa kayak pesimis. Kita Muslim belajar untuk bersikap tafaul atau optimis, ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa mengembalikan kita semua, ya, untuk bisa berada di tempat yang istimewa ini. Karena kata Nabi, al-umratu ilal umrati kafarah lima bainahuma. Satu umrah ke umrah berikutnya itu terdapat penggugur dosa. Kata para ulama, Nabi mengatakan al-umrah ilal umrah itu berarti menunjukkan keutamaan untuk mengulang-ulang umrah. Beda sama haji. Haji cukup sekali seumur hidup. Tapi umrah dianjurkan berulang-ulang. Jadi dengan umrah Bapak Ibu sekalian, itu kita nggak akan kekurangan harta. Kita nggak akan jatuh miskin. Bahkan umrah dan haji, ya, yanfiyanil faqra, bisa menghilangkan kefakiran. Makanya saya lihat orang semakin banyak umrah, insya Allah semakin banyak hartanya. Dan harta itu tidak diukur dari banyaknya uang, ya. Tapi harta yang paling utama itu adalah apa? Hidupnya tenang dan serba cukup. Mau beli mobil cukup gitu ya. Mau beli rumah cukup. Enggak, bukan. Artinya memang kita merasa adanya kecukupan, ya. Dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dapat memberikan manfaat. Insya Allah besok badal asar kita akan pemantapan manasik dan kemudian pembicaraan teknis tentang umrah insya Allah, ya. Nanti besok badal asar, jadi mohon semuanya nanti juga termasuk yang di Ritz Hotel akan kumpul lagi di tempat ini insya Allah, ya. Dan besok adalah penting sekali untuk hadir karena kita akan bicara tentang pemantapan manasik umrah. Tujuan kita datang ke tanah suci ini adalah untuk ini, untuk umrah, ya. Mungkin ini Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tutup mungkin ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, baik berkaitan dengan materi ataupun di luar materi. Ya bisa saya jawab, yang nggak bisa ya harap dimaklumi. Ya, baik, mungkin Adik Haris mungkin mau bertanya. Enak banget makan pisang. Noleh kemana lagi? Hah? Gimana Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Oh, silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis apa? Habis ruku? Oke, baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, di dalam gerakan sholat, ya, memang Nabi mengatakan, ya, shollu, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Tapi memang ada varian-varian pendapat. Artinya memang ada perbedaan pendapat, khilaf di antara para ulama tentang sejumlah gerakan sholat. Dan perbedaan pendapat ini bukan artinya perbedaan mendasar. Kayak misalnya contoh, ketika iktidal bangun dari ruku, ya, sebagian ulama, terutama ulama Saudi, Najd, itu menyunahkan untuk bersedekap. Itu ulama-ulama Saudi paling banyak. Tapi ulama-ulama yang dari negeri lain seperti Syafi'iyah, ya, kemudian juga yang lain, itu kalau dilihat dari hadisnya adalah, ya, tidak bersedekap tapi menjatuhkan tangan. Ya, artinya tangannya dijatuhkan. Nah, jadi ini memang ada khilaf. Jadi ada khilaf yang muktabar, diakui, ya, di antara sesama ahlus sunnah, dan itu tidak termasuk bid'ah. Ya, jadi tidak termasuk bid'ah. Kenapa? Karena kita mengikuti dalil yang memang datang sahih dari Nabi SAW. Cuman beda di dalam memahaminya. Seperti contohnya misalnya doa istiftah. Itu juga banyak datang dari Nabi dengan berbagai macam varian, ya.
Misalnya seperti yang membaca Allahumma ba'id baini wa baina dan seterusnya. Kemudian ada yang Allahu Akbar kabira. Selama itu datang dari hadis-hadis Nabi yang sahih, maka boleh dipraktekkan. Jadi tidak termasuk bid'ah. Ya. Ya wallah alam bisawab. Ini Bapak Ibu nggak ada yang kaget. Pertama kali datang habis salam, kemudian tiba-tiba nggak lama berikutnya pada berdiri. Salat apa ini? Hah? Biasanya awal-awal mungkin bingung ya. Nah, tapi ketika tahu, oh ternyata sholat jenazah. Di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, hampir setiap 5 waktu ada yang meninggal dunia. Dan selalu ada yang disolatkan jenazah. Dan ada keutamaan Bapak Ibu, kalau kita turut mensolatkan jenazah. Jadi kalau ada sholat jenazah, meskipun hukumnya fardu kifayah, apabila udah ada yang melakukannya sunnah bagi kita, tapi tetap kalau kita bisa lakukan, kita lakukan hendaknya. Makanya di antara nikmat orang yang meninggal di Mekah atau Madinah, ya itu bukan hanya akan dimakamkan di tempat yang istimewa dekat dengan para sahabat dan ummahatul mukminin, tapi juga akan disolati oleh jutaan kaum muslimin. Jutaan kaum muslimin akan menjadi saksi yang akan mendoakan kita, dan Allah nggak akan sia-siakan itu Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kalau punya cita-cita misalnya aku pengen nanti di hari tua atau di hari berikutnya aku pengen tinggal di Madinah, meninggal di sana, boleh, nggak apa-apa. Ya, cuman jangan niat aku mau bunuh diri di sana, nggak boleh ya. Itu hukumnya haram. Ada lagi pertanyaan? Iya, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya tentang tadi sholat jenazah. Kalau misalnya ada 2 kondisi ya. Kondisi pertama kita belum begitu hafal dengan doanya, tapi kita ingin sholat. Apa yang harus kita lakukan? Oke, baik. Yang kedua, ketika disuruhkan kan dari kehidupan kan sama muadzin atau apa yang kan selalu itu kan. Iya. Kalau kita nggak begitu jelas, ini jenazahnya banyakkah atau perempuankah atau laki-laki, itu kita bagaimana? Oke, baik. Jadi sebenarnya kaidah asalnya adalah al-ilmu qoblal qaul wal amal. Berilmu dulu sebelum kita berbuat dan beramal. Karena secara asal di dalam ibadah itu hukum asalnya tawakuf. Kita berhenti tidak melakukan sampai kita tahu ilmunya. Tapi ya sebenarnya kalau kita udah tahu rukunnya, maka sebenarnya kita boleh ikut meskipun kita nggak tahu bacaannya. Yang penting kita di situ turut membaca Al-Fatihah, baca sholawat, kemudian doanya kita nggak hafal, ya udah. Nggak apa-apa. Tapi berikutnya kita berusaha untuk menghafal doa tersebut. Kemudian kalau kita perhatikan, ya itu seringkali ya kalau kita nyebutnya orang Indonesia Bilal ya. Nah itu menyeru kalau nggak alal mayyit itu ala tifli. Ya kan? Kalau ala tifli itu yang mati anak-anak, meninggal anak-anak. Nah, kalau mayit itu laki atau perempuan. Asalnya secara lafaz dari Nabi itu mempergunakan dhamir hu. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nah, sebagian ulama mengatakan mau mayitnya laki-laki atau perempuan tetap Allahumma gfir lahu warhamhu. Kenapa? Karena mau mayit laki-laki atau perempuan disebut dengan mayit. Jadi kalau mayit berarti dhamirnya hu. Sebagian ulama itu berpendapat sesuai dengan konteks. Kalau yang meninggal adalah perempuan, Allahumma firlaha warhamha wa'afiha. Kalau yang meninggal banyak, Allahumma firlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, ya kan? Jadi dikembalikan ke kaidah bahasa Arab, ke dhamir. Nah, jadi kalau kita nggak tahu, maka yang lebih baik adalah kita mengikuti apa yang datang dari Nabi. Nabi mengajarkan Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya, jadi kita pakai dhamir hu. Juga boleh kita pakai dhamir jamak, Allahumma firlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, boleh juga. Ya, jadi ini suatu hal yang sifatnya fleksibel ya, karena ada khilaf di antara para ulama. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan Adik Haris, silakan. Tanya apa? Oh, nggak tahu. Jadi nanti ya Pak Ustadz pulang ke rumah, kalimat yang paling Pak Ustadz hafal dari Haris 1. Nggak tahu. Ya. Nggak apa-apa. Nggak tahu, nggak apa-apa. Nanti insya Allah juga lama-lama tahu ya. Oke, masih ada pertanyaan lagi Bapak Ibu sekalian? Sebelum kita tutup majelis kita untuk persiapan maghrib. Ya, maghrib kurang lebih masih 1 jam lagi.
Masih ada pertanyaan? Tadi saya pikir Haris mau nanya tadi. Lagi makan pisang, enak banget nih ya. Ya. Baik, ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Nanti kalau misalnya juga ada pertanyaan-pertanyaan ya, yang private atau yang memang malu ditanyakan secara umum, nanti bisa japri ya. Nanti juga bisa tanya via japri kalau ditanya di grup misalnya malu atau yang semisalnya. Baik. Kalau nggak ada, kayaknya kita sudah cukupkan sampai di sini saja ya. Baik, mudah-mudahan yang sedikit ini dapat memberikan manfaat. Tentunya yang hak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita gunakan waktu yang tersisa ini ya untuk kita gunakan dengan sebaik-baiknya, tapi tetap Bapak Ibu jaga kesehatan. Jangan terlalu menforsir karena kita masih ada perjalanan yang cukup melelahkan, karena Bapak Ibu nanti akan naik bis kurang lebih 6 jam lebih. Kemudian setelah itu akan melakukan umrah. Umrah itu juga cukup melelahkan, ya. Kalau rame akan lebih melelahkan lagi, tapi insya Allah tidak susah dan tidak sulit. Allah mudahkan, ya. Asalkan kita berusaha untuk optimis, ya, dan kita luruskan niat kita, insya Allah Allah akan mudahkan, ya. Malah saya pernah Bapak Ibu sekalian ya, ini sedikit sharing ya. Saya pernah bawa jamaah keluarga banyak yang muda-muda, yang saya feeling wah ini 3 jam selesai nih. Ternyata 4 jam belum selesai. Malah saya pernah bawa jamaah banyak yang sepuh, ya, banyak yang sepuh, usianya di atas 60. Ternyata 2,5 jam selesai. Jadi waktu saya lihat kenapa kok bisa gitu, ternyata kebanyakan yang sepuh-sepuh itu luar biasa, ya. Jadi benar-benar fokus, kayak nggak merasa capek, kayak tetap jalan terus. Jadi jarang berhenti. Malah yang muda-muda banyak berhenti, ya, ngambil air zam-zam dulu, duduk dulu, nyantai dulu, ya. Nah, jadi ternyata usia tidak menjadi jaminan, ya. Dan saya lihat nih bapak-bapak ini kayaknya kuat-kuat nih. Apalagi jalan itu kelihatan set-set cepet tadi, masya Allah ya. Ya mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan ya bapak-bapak dan ibu-ibu juga. Ya, dan juga Allah mudahkan semua urusan kita, dan Allah jadikan umrah kita umrah mabrurah wa sa'yan mashkura wa dzamban maghfurah. Ya. Ya barakallahu fikum jami'an. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.